Jemaat Betania yang diberkati oleh Tuhan, hari Minggu yang berbahagia ini kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga kita bisa memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan lewat tempat ini kami membagikan rekaman video agar kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan mari kita agungkan Dia, hanya Dia yang layak dan patut kita tinggikan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang kekal dan kudus. Kami bersyukur oleh kesempatan yang indah ini Engkau masih berikan bagi kami, sehingga kami boleh duduk, diam di rumah maupun di mana saja kami berada. Kami bersekutu bersama-sama dan kami siap memuji membesarkan nama-Mu lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Tuhan kiranya memberkati kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan kiranya memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, mari kita sama-sama memuji Tuhan lewat puji-pujian dan pengagungan hanya untuk Tuhan. Kita muliakan Dia hanya karena Dia Allah yang patut disembah. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak
Tuhan. Kita akan mengagungkan namanya lewat puji-pujian kita. Mari Bapak Ibu yang ada di mana saja kita berada, kita sama-sama mengagungkan namanya lewat puji-pujian kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Hey yeah, na 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 na.
Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, kita semua sehat karena Tuhan selalu melindungi kita. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua sudah memuji menyembah Tuhan dan kita akan siap mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau sudah hadir dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau sudah melawat kami semua sehingga kami dapat memuji Engkau. Dan sebelum kami akan masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin negara dari pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Engkau sertai berkati. Berkati juga semua orang yang bekerja sebagai tenaga medis, aparat negara. Tuhan, Engkau sertai berkati, lindungi, jauhkan dari berbagai hal yang tidak dikehendaki. Dan semua masyarakat yang terdampak COVID, Tuhan juga tolong memberkati. Para pasien Engkau pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami semua keluarga jemaat, anak-anak sampai orang dewasa, biarlah kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan berbicara bagi kami, sebab kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terdapat di dalam Mazmur pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pada pasal yang ketiga ini termasuk pada golongan atau kelompok doa ratapan. Kenapa? Karena sebagian besar isinya mengandung doa ataupun ungkapan-ungkapan perasaan dari pemazmur yang tengah menghadapi pergumulan atau tantangan kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga pagi hari ini saya memberi judul untuk renungan firman Tuhan, yaitu cara mengatasi masalah. Dengan melihat garis besar kitab Mazmur pada pasal yang ketiga ini, secara khusus kita melihat di dalam ayat yang pertama. Secara jelas di sana dikatakan bahwa Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jika kita bandingkan dengan 2 Samuel pada pasal yang ke-15 dan pasal yang ke-16, di sana secara jelas kita akan melihat bagaimana Daud pada akhirnya melarikan diri dari Absalom anaknya. Tentu ini telah menjadi suatu masalah dan pergumulan yang sangat berat bagi seorang Daud. Kenapa? Karena setiap kita mengetahui dari catatan sejarah bahwa Daud adalah seorang pemberani. Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Namun pada kenyataannya di dalam 2 Samuel pada pasal yang ke-15, pasal yang ke-16, bahkan juga di dalam teks kita pada saat ini dikatakan bahwa Daud pada akhirnya melarikan diri dari anaknya Absalom. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena Absalom berusaha merebut kekuasaan Daud. Absalom berusaha menggantikan Daud menjadi raja. Tidak hanya merebut kekuasaannya Daud, tetapi dia bahkan berniat untuk membunuh dan membinasakan Daud. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam 2 Samuel pada pasal yang ke-15 ayat 14 mulai, di sana kita melihat bahwa Daud pada akhirnya memerintahkan pegawai-pegawainya untuk bersiap melarikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah suatu masalah yang luar biasa, suatu goncangan yang luar biasa berat bagi Daud.
Bisa dikatakan ini adalah darurat nasional. Kenapa? Karena Absalom anak Daud melakukan makar untuk melawan Daud. Namun hal yang luar biasa, sekalipun ini masalah yang sangat berat bagi Daud, tetapi Daud adalah orang yang hebat. Daud adalah orang yang luar biasa. Dia punya cara untuk mengatasi masalahnya. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana cara Daud mengatasi masalah. Setidaknya ada 3 hal yang saya perhatikan bagaimana cara Daud mengatasi masalahnya. Yang pertama, di ayat yang keempat, Daud menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Kalau kita memperhatikan, menyimak di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit melawan aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah." Nah, tentu ini suatu pergumulan yang luar biasa berat bagi Daud. Kenapa? Karena baik anaknya maupun Israel sebagian besar telah bangkit dan melawan Daud. Sehingga Daud berkata, "Ya Tuhan, begitu banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit melawan aku." Bahkan yang luar biasa, ada yang mengatakan baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Dengan kata kasar, bahkan Tuhan sendiri pun tidak akan sanggup menolong Daud. Tetapi yang hebat, bagaimana Daud mengatasi masalah ini? Daud menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya. Bagaimana cara Daud menghadapi situasi ini? Dia bahkan berkata begini, "Tetapi Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku, dan Engkaulah yang mengangkat kepalaku." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, siapapun kita pada saat ini, terlebih dalam situasi-situasi sulit, tidak hanya segelintir orang, namun ini telah menjadi masalah dunia. Kita diperhadapkan dengan COVID-19 dan bahkan negara-negara adik kuasa hampir menyerah. Sebagian besar orang menyerah, berkata kehabisan cara untuk menangani, tapi puji Tuhan sampai hari ini ada jalan keluar. Ada jalan keluar bagaimana bisa melakukan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami sakit ini, terinfeksi COVID ini. Kita bersyukur kepada Tuhan masih ada jalan keluar. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita boleh belajar dari Daud, bahwa Daud menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Daud menjadikan Tuhan satu-satunya pertolongannya. Pada waktu orang lain mengatakan bahwa Tuhan sendiri saja tidak sanggup menolong Daud, tetapi Daud menaruh kepercayaan yang besar kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya lah sandaran hidupnya. Dia berkata, "Engkau adalah perisai, Engkau adalah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku." Dengan kata lain, Daud berkata, "Tuhan, saya tidak mau tahu orang lain berkata bahwa Tuhan saja tidak sanggup tolong, tetapi bagi saya Engkau adalah perisai yang melindungi aku. Bagi saya Engkau adalah kemuliaan. Bagi saya Engkaulah yang mengangkat kepala saya, sehingga saya boleh menghadapi kehidupan ini dengan gagah berani." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Jika kita mengandalkan Tuhan sebagai sandaran hidup kita, maka kita tidak akan mudah menyerah terhadap situasi-situasi yang sulit. Jika Tuhan menjadi sandaran hidup kita, maka saya yakin, saya sangat percaya kita tidak akan mudah menyerah terhadap setiap pergumulan hidup. Amin. Dan hal yang kedua, bagaimana Daud mengatasi masalahnya ketika Absalom menyerang dia, ketika Israel sebagian besar bahkan orang-orang kepercayaan Daud telah bangkit melawan Daud dan bahkan menghinakan dan berkata bahwa Tuhan saja tidak akan sanggup menolong Daud. Namun Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Maksudnya bahwa di sini bahwa Daud mengatasi masalah yang dialaminya, goncangan hidup yang luar biasa ini, dengan cara berjalan bersama dengan Tuhan. Kata bangkitlah Tuhan, ini artinya bahwa Daud bersama dengan Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan hidup, masalah demi masalah, kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Adalah di dalam Yohanes pada pasal yang ke-15. Kita tahu di sana firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sesungguhnya dalam hidup ini kita membutuhkan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan kita mampu mengatasi setiap masalah kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena Daud bersama dengan Tuhan, sehingga kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, firman Tuhan mencatat di sini, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Hanya karena Daud bersama dengan Tuhan sehingga dia punya keyakinan bahwa dia tidak akan takut lagi terhadap musuh. Bahkan dia bisa membaringkan diri lalu tidur. Bahkan dia masih boleh bangun karena dia tahu bahwa ada tangan Tuhan yang kuat menopang dia. Ini cara Daud mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Ini cara Daud mengatasi pergumulan yang berat, goncangan yang hebat di dalam hidupnya, yaitu dia bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, penting bagi kita sebagai orang yang percaya selalu bersama dengan Tuhan. Jika kita mengandalkan diri kita, kita tidak pernah sanggup. Dalam Yeremia, firman Tuhan jelas berkata, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya. Karena itu kita terus harus bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita mampu mengatasi setiap pergumulan, masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Amin. Dan bagian yang ketiga, bagaimana cara Daud mengatasi masalahnya? Yang ketiga di sini kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-9. Daud pada akhirnya mengakui bahwa ternyata hanya dari Tuhan sajalah datang pertolongan bagi Daud. Dengan kata lain, bahwa Daud membiarkan Tuhan mengambil alih hidupnya dengan berkata, dari Tuhanlah datang pertolongan bagi Daud.
Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita memperhatikan bahwa Daud adalah sebagai seorang raja. Dia punya kekuatan untuk melawan baik Absalom maupun Israel yang berusaha melawan dia. Daud punya kekuatan untuk itu. Tetapi Daud tidak mengandalkan kemampuannya. Daud tidak menaruh percaya sepenuhnya kepada kekuatannya, tetapi sebaliknya. Daud percaya hanya kepada Tuhan. Dan dia bahkan berkata, daripada mula datang pertolonganku. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang sangat terbatas, kita harus terus membiarkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Karena hanya dengan Tuhan mengambil alih kehidupan kita, kita bisa mengatasi setiap permasalahan, setiap pergumulan hidup. Bahkan harus seperti Daud, kita harus mengakui bahwa hanya dari Tuhan datang pertolongan kita. Daud sama sekali tidak menaruh kepercayaannya, menaruh harapannya kepada kekuatannya. Dia sebagai seorang raja, dia punya kemampuan, dia punya pasukan yang besar, dia bisa memerintahkan tentaranya untuk menggempur baik Absalom maupun orang-orang Israel yang memberontak terhadap dia. Tetapi tidak dengan Daud. Dia bahkan memberi hak kepada Tuhan seluas-luasnya. Silakan Tuhan ambil alih, sebab aku mengetahui pertolonganku hanya datang daripada Tuhan. Nah, 3 hal ini bisa menjadi sebuah renungan yang penting bagi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah, pergumulan, dan tantangan hidup. Kita harus terus menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita, dengan mengakui bahwa Yesus Tuhan kita, satu-satunya pertolongan kita. Dia yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan kehidupan kita. Maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadikan Tuhan sandaran hidup kita. Dan yang kedua, kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhanlah memungkinkan kita mengatasi masalah kita. Bahkan kita bisa tidur nyenyak, orang lain bisa tidak tidur nyenyak, tetapi kita bisa tidur nyenyak. Bahkan kita tahu besok pagi kita masih bisa bangun, bahwa Tuhan tidak pernah lupa membangunkan kita. Amin. Bahkan kita tidak takut terhadap musuh ataupun penyakit sampar yang ada di sekitar kita. Kita tidak takut. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga, kita harus terus membiarkan Tuhan ambil alih kehidupan kita. Karena ketika Tuhan ambil alih, maka di dalam ayat yang ke-9 ini firman Tuhan luar biasa berkata, dari Tuhanlah datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Kita akan menerima berkat yang besar daripada Tuhan jika Tuhan ambil alih kehidupan kita. Kita akan diberi jalan keluar dari Tuhan ketika Tuhan ambil alih kehidupan kita. Karena itu mari kita andalkan Tuhan, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita untuk mengatasi masalah kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan memberi dorongan, kekuatan bagi kehidupan kita di dalam mengatasi ataupun menghadapi situasi-situasi sulit pada saat ini. Nah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud yang mengandalkan Engkau dalam setiap kesulitan hidup, setiap tantangan dan pergumulan yang menggoncang hidupnya. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena sebagaimana Daud menjadikan Engkau sebagai sandaran hidupnya, bagaimana Daud
hidup selalu bersama dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Dan bagaimana Daud membiarkan Engkau ambil alih hidupnya. Demikian kami rindu Bapa, supaya kami dapat menjadikan Engkau sebagai sandaran hidup kami. Dan bahkan kami selalu bersama dengan Tuhan. Dan kami juga akan membiarkan Tuhan ambil alih setiap bagian di dalam kehidupan kami. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup, Engkau satu-satunya jawaban di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan sepanjang seminggu ini, jika ada di antara yang berhari ulang tahun, Tuhan memberkati dan sertai kehidupan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan Engkau menolong, pulihkan, sembuhkan dengan kuasa yang heran. Dan kami juga berdoa bagi pribadi-pribadi kami yang sudah dengar firman-Mu, Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini dengan terus memohonkan berkat yang daripada-Mu Bapa. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan terus menolong menyertai kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kami sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah menyaksikan rekaman video kami pada siang hari ini. Dari tempat ini kami berdoa video ini bisa menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video yang akan datang. Stay at home. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terkaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawa kan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terpagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.